Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ku mau selalu terus percaya, tetap setia. Ku kan tetap menyembahmu, walau seringkali tak sesuai dengan yang ku harapkan. Terus percaya hanya kepadamu. Ku kan tetap setia, tak pernah ku lepaskanmu, sebab
ku percaya, saat ku percaya kau selalu ada di hidupku. Terima kasih, oh Tuhan, kau selalu dekat, oh tanganku Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap sembahmu. Yesusku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oh, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Di hari yang baru ini, mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua. Di sini firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Amin. Saudara,
saya berikan sebuah gambaran bahwa tempat perlindungan Tuhan, ya, duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu berarti sebuah zona atau sebuah lokasi, tempat, posisi yang tidak terjamah. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau saudara menginap di sebuah hotel mewah, mungkin di Indonesia jarang saudara ya. Tapi kalau di Amerika dan seterusnya, ada kamar-kamar khusus yang disebutkan sebagai namanya kamar penthouse. Atau bahasa Indonesianya adalah geria tawang. Ya. Kamar hotel yang paling mewah. Yang bisa dikatakan untouchable. Karena untuk apa orang buang uang sebanyak itu hanya untuk menginap 1-2 hari dalam kamar yang mewah. Jadi hampir tidak tersentuh. Ya. Dikatakan di ayat ini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maha tinggi itu bahasa Ibraninya adalah El Elyon, maha kuasa adalah El Shaddai. Di sini ada 2 nama Allah yang istimewa yang diperkenalkan kepada kita. Maha tinggi artinya nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Maha kuasa artinya nggak ada yang lebih kuasa daripada dia. Pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita berdoa, percaya, merenungkan firman Tuhan, kita sedang berurusan dengan pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa. Artinya kita itu untouchable. Lupa, tapi masih ada tantangan. Iya. Tapi tantangan itu bukan akhir segala-galanya. Karena ada Tuhan. Saudara kalau menginap di sebuah hotel, di penthouse-nya, di geria tawang. Ya. Apa yang terjadi pada gedung itu, saudara juga ada di dalam gedung itu, saudara juga kena. Misalnya gedung itu kena hujan. Iya. Tapi saudara tetap terlindungi. Apa yang terjadi pada hotel itu, misalnya tiba-tiba hotel itu di lantai paling bawah terjadi kerusuhan dan seterusnya. Memang gedung saudara terdampak. Tapi saudara tidak kenapa-napa. Karena saudara berada di posisi yang paling atas. Ya, misalnya di bawah terjadi rame-rame atau apa, saudara nggak kena dampaknya. Terlindungi dengan baik. Itu baru secara fisik. Tapi kita tahu Allah kita bukan cuma tinggi dan berkuasa, tapi maha tinggi dan maha kuasa. Nah, untuk itu saudara, ayat ini mengajarkan pada kita, ya, satu hal aja yang perlu kita senantiasa lakukan, percaya pada Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Kalau saudara merenungkan kata He who dwells, bukan cuma duduk, tetapi tinggal. Seperti kalau saudara baca di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, kalau kamu tinggal dalam aku. Bukan cuma duduk, bukan cuma melihat, bukan cuma lalu lalang, tapi tinggal. Kita yang senantiasa menantikan pertolongan Tuhan, kita tinggal dalam naungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, ya, dalam hadirat Tuhan. Nanti kita akan sama-sama lihat. Ketika kita terus tinggal dalam naungan Tuhan, maka ayat 2 katakan apa? Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebagus-bagusnya sebuah benteng tidak akan efektif melindungi kita kalau kita tidak tinggal di dalam benteng itu. Semewah-mewahnya, sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya mobil lapis baja anti peluru,
tidak ada efeknya kalau, maksudnya efek melindungi hidup kita ya, kalau kita tidak berada di dalam mobil itu. Semaha tinggi, semaha kuasanya Tuhan, tidak akan berdampak dalam hidup kita. Oh iya, tidak akan berdampak kuasanya dalam hidup kita kalau kita tidak tinggal dalam perlindungan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Orang lain yang tinggal dalam lindungan Tuhan akan melihat perlindungan Tuhan. Kita yang tidak tinggal dalam lindungan Tuhan, kita tidak akan melihat perlindungan Tuhan. Semewah-mewahnya Gria Tawang, semewah-mewahnya kamar penthouse paling mahal, ratusan juta setiap malam. Kita nggak akan menikmati efeknya kalau kita tidak ada di dalamnya. Sedahsyat-dahsyatnya berkat mujizat Tuhan yang ajaib, kita nggak akan bisa menikmatinya kalau kita tidak tinggal di dalam hadirat atau dalam lindungan Allah. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, tinggal, dwell, stays. Bukan cuma celingak-celinguk, oh kayaknya nggak bisa, oh begini, oh begitu, enggak. Tinggal. Tinggal. Saya percaya, saudara semua memiliki keinginan, kerinduan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara juga punya keinginan untuk melihat kedahsyatan Tuhan lebih lagi terjadi. Tidak usah bingung, Tuhan juga lebih rindu memperlihatkan kedahsyatannya bagi kita. Dan mari biar pagi hari ini, mari kita dwell dalam lindungan yang maha tinggi. Dan kita stay, bermalam ya, dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, kalau kita ingat Mazmur 91 ini, kita belajar bahwa Mazmur 90 dan 91 ini diduga ya, dipikirkan, dikira-kira bahwa ini ditulis oleh Musa pada awal mula 40 tahun di padang gurun. Mazmur 91 itu ditulis untuk memberikan ketentraman pada umat Tuhan di padang belantara. Ketika mereka melalui 40 tahun berputar-putar itu. Dan di tengah berputar-putarnya mereka melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Karena mereka dwell, stays dalam lindungan Tuhan. Tapi ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka bilang kok gini-gini terus bosan, mereka gak lihat perlindungan Tuhan. Mereka lihat yang lain, dan pastinya yang lain yang bukan dari Tuhan itu menyakitkan, mengecewakan, mendatangkan kematian dan seterusnya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari ambil posisi untuk diam dalam hadirat Tuhan. Ambil posisi untuk berada dekat dengan Tuhan. Bukan cuma mendekat, tetapi benar-benar bersama dengan Tuhan setiap waktu. Saudara, kalau saudara tanya anak-anak saudara, siapa itu Speed? I Show Speed. Mereka pasti kenal siapa itu I Show Speed. Baru-baru ini I Show Speed ini seorang YouTuber, streamer ternama, pergi ke negara Tiongkok, ke Cina. Dan di Cina ada seorang pria paruh baya yang sangat menggemari I Show Speed ini.
Saya lupa nama Tionghoanya siapa, tapi Aisoswit memanggil orang ini Angk. Angk kependekan dari uncle. Ketika pertama kali orang ini berjumpa dengan Aisoswit, ya cukup berkesan pertemuan itu. Ketika Aisoswit pindah kota, orang Parubaya ini ikut. Sampai 5 kali pindah kota, Aisoswit selalu ikut. Pada mulanya orang ini dihindarkan dari Speed ini. Disikut oleh bodyguardnya, disuruh ke sana, jangan dekat-dekat. Tapi ketika sudah 4-5 kali, seolah-olah si Angk, orang Parubaya, ya, orang yang selalu mencari kehadiran Speed ini, sudah dianggap jadi bagian dari entourage-nya Speed. Sudah jadi bagian dari rombongan Speed ini. Pada suatu hari, makan di sebuah restoran, pemilik restorannya menggeser si orang Parubaya ini supaya bisa duduk dengan Aisoswit. Aisoswitnya langsung berhenti makan, katanya begitu. Karena dia bilang, kamu jangan ganggu-ganggu rombongan saya, ini rombongan saya. Kalau kita terus melekat pada Tuhan, kita dapatkan semua kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dalam bahasa sederhananya, semua hal yang Tuhan sediakan, kita semua pasti akan mendapatkan tepat pada waktunya. Kuncinya cuma satu, percaya dan terus tinggal bersama dengan Tuhan. Dan tinggal dengan Tuhan itu juga membuat kita tidak memikirkan yang lain, karena ya hanya Tuhan yang the best, hanya Tuhan yang terbaik. Kalau saudara kenal dengan orang dalam presiden atau siapapun, pasti begitu bangganya saudara. Ya. Dan ketika saudara diajak menjadi bagian penerima tamu ketika presiden hadir, begitu bangganya saudara, mungkin sampai selfie ribuan kali, sampai HP-nya meledos gitu ya. Begitu bangganya, baru bagian dari asistennya presiden, bukan presidennya. Nah, ini Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan pada kita untuk tinggal dalam hadiratnya, dalam perlindungannya. Mari masuk dalam perlindungan Tuhan, dalam geria tawangnya Tuhan, penthouse-nya Tuhan. Kita akan lihat keajaiban-keajaiban melalui segala musim. Kita akan lihat tangan Tuhan. Karena kita dalam perlindungan Tuhan, Tuhan yang melindungi kita. Tuhan menjadi pembela kita. Percaya saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih, kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus beserta saudara sekalian.